Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Kita bertemu lagi ya di pelajaran PPKN di pertemuan kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Nah, sebelumnya karena kemarin kita ada kendala, coba sekarang kita coba lagi untuk menyanyikan lagu Indonesia terlebih dahulu. Ternyata emang nggak bisa ya, ya sudahlah kita coba lagi di minggu selanjutnya. Semoga kita bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hak asasi manusia. Perlu Ibu ingatkan lagi, jadi kita absennya siapa yang mengerjakan tugas berarti itu termasuk absen kehadiran. Dan siapa yang tidak mengerjakan tugas berarti kalian dianggap tidak hadir dan harus mendapatkan tugas tambahan. Nanti Ibu akan nge-report siapa saja yang belum mengerjakan tugas minggu kemarin berarti harus mendapatkan tugas tambahan di minggu sekarang. Nah, kemarin kita sudah sampai pada hak asasi manusia dalam dasar negara. Nah, sekarang kita lanjut ya materinya. Nah, sekarang kita lanjut pada hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Jadi, hak asasi manusia itu dimuat dalam bab 10A pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Tolong diingat, dicatat ya. Nah, lanjut. Nah, jadi tadi dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, hak apa saja sih yang dibahas, hak apa aja sih yang ada gitu kan. Nah, jadi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ada 10 hak yang dibahas di dalam undang-undang tersebut. Hak apa saja itu? Yaitu hak untuk hidup. Yang kedua, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak mengembangkan diri. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Yang keenam, hak atas rasa aman. Yang ketujuh, hak atas kesejahteraan. Kedelapan, hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan, hak wanita. Dan 10, hak anak. Jadi inilah hak-hak yang dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Catat ya. Nah, kita lanjut. Jadi dalam hak asasi manusia itu jaminan apa saja yang ada dalam berbagai bidang. Nah, jadi jaminan HAM dalam pasal Undang-Undang NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu ada dijamin bidang pribadi, politik, ekonomi, hukum, peradilan, dan sosial budaya. Seperti yang kemarin kalian ketahui bahwa di mata pelajaran PPKN ada yang namanya kuis dengan komponen nilai 10%. Nah, sekarang pertanyaan kuisnya yaitu coba kalian cari contoh apa saja asasi manusia yang diatur dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan
pribadi. Ya, diingat ya. Jadi pertanyaan kuis dalam minggu ini yaitu berikan contoh hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan pribadi. Nah, lanjut kita pada materi selanjutnya yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Apa saja sih yang menjadi penyebab pelanggaran HAM? Jadi di sini penyebab pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 faktor. Faktor yang pertama itu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal itu apa sih? Nah, jadi faktor internal itu adalah faktor yang berasal di dalam diri kalian. Jadi faktor internal itu adalah faktor yang berasal dalam diri manusia. Contohnya seperti apa? Yaitu sikap egois. Jadi dengan adanya egoisme dalam sikap seseorang terjadilah suatu pelanggaran hak asasi manusia. Jadi mau menang sendiri, mau enak sendiri. Nah, itu berarti faktor internal atau sikap egois. Lalu faktor yang kedua itu adalah tingkat kesadaran yang kurang. Jadi dalam diri kita itu tingkat kesadaran menghormati hak asasi manusia orang lain itu kurang. Nah, itu merupakan penyebab pelanggaran HAM dalam faktor internal. Dan yang ketiga itu adalah sikap tidak toleransi. Gitu ya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia. Kalau tadi di dalam, kalau eksternal itu adalah faktor dari luar. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama yaitu ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi kenapa ada pelanggaran HAM? Menurut faktor eksternal itu adanya ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi karena hukumnya kita di Indonesia longgar, maka adanya pelanggaran HAM. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa banyak pejabat di luar sana, pejabat pemerintah daerah yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi. Jadi karena sekarang banyak sekali kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya itu kesenjangannya jauh dan yang kekurangan ekonomi itu sangat banyak, maka adanya pelanggaran hak asasi manusia. Ya, lalu di sini ada salah satu quotes yang mengatakan seseorang dengan kesadaran HAM yang tinggi akan mampu menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain sehingga pelanggaran HAM akan terhindari. Jadi kalau kita ingin hak asasi manusia ini ditingkatkan, maka kita dalam diri kita juga harus sadar terhadap hak asasi manusia. Jadi kita juga harus menghormati, menghargai, dan tidak semena-mena terhadap hak asasi orang lain. Jadi kita harus mulai dari diri kita sendiri. Ya. Lanjut. Di sini ada kasus pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu ada 2 jenis. Ada pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan itu contohnya memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, meminta orang lain sependapat dengan dirinya. Jadi kita memaksakan orang lain agar sependapat dengan kita. Nah,
itu juga termasuk pelanggaran HAM ringan. Yang ketiga, melarang orang lain beribadah. Itu sangat-sangat pelanggaran ya. Kita harusnya saling mengingatkan dalam beribadah, bukan malah melarang orang lain untuk beribadah. Yang keempat yaitu melarang seseorang mendapatkan informasi atau pengajaran. Dan yang kelima yaitu melarang orang lain berpendapat. Jadi itulah contoh-contoh pelanggaran HAM ringan yang sering kita abaikan, padahal itu adalah suatu pelanggaran. Nah, lalu pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat itu adalah dinamakan kejahatan genosida. Apa itu kejahatan genosida? Jadi, kejahatan genosida itu adalah membunuh anggota kelompok misalkan. Jadi, kejahatan genosida yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam lingkungan banyak atau banyak kasusnya gitu, banyak kelompoknya. Nah, lalu yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan, contohnya pembunuhan, pemusnahan, dan perbudakan. Ya, tolong dicatat ya. Nah, lanjut. Sini ada contoh kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Ada peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Trisakti, peristiwa di AB Pura, Papua, Timur pasca jejak pendapat. Nah, sekarang tugasnya kalian coba ceritakan secara singkat pelanggaran HAM di masa lalu. Jadi peristiwa Tanjung Priuk itu dulunya apa yang dilanggar. Jadi kalian ceritakan secara singkat 4 kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Ya. Nah, lanjut. Akibat adanya pelanggaran HAM. Jadi karena adanya pelanggaran HAM mengakibatkan apa sih di dalam Indonesia ini, di negara kita ini? Di sini ada 5 akibat. Mungkin masih banyak lagi ya. Ini hanya salah satu contoh, yaitu menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi adanya pelanggaran HAM itu jadi adanya suatu diskriminasi, yaitu membeda-bedakan secara sesama. Jadi diskriminasi itu membeda-bedakan antara orang satu dengan yang lainnya. Dan akibat pelanggaran itu jadi adanya suatu ketidakadilan. Ya. Karena HAM kita itu harusnya sama, tidak dibeda-bedakan. Karena ada pelanggaran, jadi adanya ketidakadilan. Tidak adil antara yang kaya dan yang miskin. Nah, itu akibat pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua yaitu adanya rasa dendam dan kebencian antar sesama. Jadi karena banyak orang yang tidak menghormati hak asasi manusia orang lain, jadi adanya suatu dendam dan kebencian antar sesama. Yang ketiga, merendahkan harkat, derajat, dan martabat manusia. Seperti tadi, misalkan adanya kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Jadi yang kaya seenaknya merendahkan harkat dan martabat manusia yang lainnya. Itu akibat pelanggaran HAM. Yang keempat, menciptakan kekerasan dan konflik antar sesama. Dan yang kelima, menimbulkan penderitaan serta tersiksa lahir dan batin pada diri korban. Nah, lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu upaya penegakan dalam perspektif Pancasila.
Pancasila. Jadi kedudukan Pancasila dalam upaya penegakan hak asasi manusia itu apa? Pancasila sebagai dasar negara memiliki beberapa kedudukan. Salah satunya sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tidak menyimpang dari ketentuan serta asas-asas yang terkandung di dalamnya. Jadi Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Apapun yang akan menjadi undang-undang ataupun peraturan tidak boleh melenceng pada Pancasila karena Pancasila dianggap suatu dasar hukum yang sudah paling benar. Jadi gimana caranya menegakkan HAM harus mengacu pada Pancasila, adanya ketuhanan, keadilan, kemanusiaan, persatuan. Jadi hak asasi manusia itu harus mengacu pada Pancasila. Nah, lalu di sini ada bentuk upaya penegakan hak asasi manusia. Jadi upaya penegakannya itu ada dua, upaya preventif dan upaya represif. Nah, apa perbedaannya? Jadi upaya preventif itu adalah upaya yang bisa menjadi upaya yang langsung dilaksanakan atau bisa cepat terlaksana gitu ya. Jadi upaya preventif ini ada 4. Yang pertama, membuat peraturan perundang-undangan hak asasi manusia, membentuk lembaga pemantauan dan pengawasan pelaksanaan HAM, melakukan sosialisasi hak asasi manusia kepada masyarakat, dan yang keempat, memasukkan materi HAM dalam mata pelajaran PPKN. Nah, itu upaya penegakan HAM. Bagaimana caranya? Bahwa HAM itu harus disadari oleh semua orang. Caranya seperti apa? Yaitu dengan membuat peraturan HAM, membentuk pengawasan, dan sosialisasi HAM kepada masyarakat, apa saja yang harus dihormati, dan apa saja yang tidak boleh dilanggar, dan memasukkan materi HAM dalam mata pelajaran PPKN. Itu merupakan upaya preventif. Lalu upaya represifnya itu apa? Jadi upaya jangka panjangnya itu apa? Upaya jangka panjangnya yaitu dengan adanya Komnas HAM. Jadi kalau hak asasi manusia kita dilanggar oleh orang lain, kita bisa melaporkannya kepada Komnas HAM dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ya. Nah, ini adalah alur penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jadi seperti pembunuhan, perbudakan, ini adalah alur penyelesaian perkaranya. Yang pertama, apabila kita dilanggar berarti kita harus melaporkannya kepada Komnas HAM. Nah, Komnas HAM yang akan pertama dilakukan yaitu menyelidiki sendiri apakah kasusnya itu benar pelanggaran HAM, lalu menerima pengaduan dari korban dan saksi. Lalu upaya kedua yang dilakukan Komnas HAM yaitu melakukan penyelidikan non-pro justisia untuk menentukan pelanggaran HAM berat. Jadi alurnya kalau HAM berat berarti yaitu kalau benar HAM berat berarti Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM atau KPP HAM, dan kalau tidak berarti langsung berhenti. Sedangkan kalau berarti terbukti perkara HAM berat yaitu akan lanjut kepada jaksa
Agung. Jaksa Agung akan melakukan penyelidikan, membuat penuntutan, lalu langsung ke pengadilan HAM, di pengadilan HAM banding pengadilan tinggi, lalu terakhir kepada alur kasasi Mahkamah Agung. Ya. Jadi sampai di sini materi tentang hak asasi manusia. Kalau ada yang tidak dimengerti, mari bertanya di grup WA. Ya. Nah, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kita bertemu lagi di minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.